Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'd. Baik, ikhwan fillah rabbullah, alhamdulillah untuk sore hari ini kita dapat bermajlis. Dan karena ini baru dimulai, nanti ketika adzan asar kita break dulu saja, nanti sholat asarnya setelahnya. Jadi kita break sebentar, ya. Setelah itu lanjut. Ingatan ya? Ya, kita mulai. Alhamdulillah untuk sore hari ini kita akan belajar tentang menjadi orang beruntung. Semua sudah beruntung belum? Ya. Ada yang nggak merasa beruntung? Iya. Kita harus semuanya merasa beruntung ya. Kenapa? Karena kalau kita itu di dunia sudah tidak menjadi manusia, ya, itu sudah tidak menjadi ya makhluk yang beruntung sebetulnya. Kita itu diciptakan oleh Allah menjadi manusia, kita itu sudah beruntung. Coba kalau kita itu diciptakan bukan menjadi manusia, ya, atau diciptakan menjadi manusia jadi-jadian kan gitu. Nah, enggak kan merasa beruntung. Maka kita itu harus merasa beruntung, ya. Nah, beruntung di sini, ya, ada kalanya kita itu melihat hanya hitung-hitungan materi, ya. Ketika mengatakan, oh saya menjadi orang beruntung. Kenapa? Karena memiliki istri yang cantik, kan materi. Saya beruntung karena saya memiliki jabatan yang tinggi. Saya beruntung. Saya beruntung karena bisa memiliki pendapatan 7 koma. Tanggal 7 sudah koma. Ya itu beruntung. Ya. Tapi kan kalau kita itu menjadi hamba Allah, harus mengetahui kalau kita itu senantiasa ingat gambar ini, bahwasanya kita itu gambar kita ini ya, mulai dari awal ya hingga nanti mati di sini ya, kita itu hanya sedikit dari warna hijau sampai warna merah. Ini pendek sekali ya. Nah, ketika kita itu memunculkan pemahaman ini dalam kehidupan kita, maka kita nanti akan memunculkan satu pemahaman kita itu harus menjadi manusia yang paling beruntung pada diri kita. Karena kalau waktu yang singkat ini, ya, kita munculkan dalam pemahaman kita, kita itu bukan menjadi hamba Allah yang beruntung, nanti aktivitas kita itu akan beda. Kenapa? Karena rasa syukur kita itu tidak akan muncul. Gitu. Tapi ketika kita itu menjadi, dilahirkan menjadi manusia beruntung dengan semua potensi yang kita miliki, maka kita nanti menjalani kehidupan yang pendek ini, yang singkat ini, akan semangat. Akan senantiasa optimis. Tapi kalau kita itu sudah ibaratnya ya ngelukur, gitu ya, pesimis, gitu ya. Ya, maka kita nanti menjalani hidup yang singkat ini terasa lama, ya, terasa lama ngelangut itu. Kulino nunggu, yang ditunggu rata-rata. Iya kan? Gue paham pembuatan ngelawan ngertas ya. Maka ngerasa ngelangut lama, padahal dia akhirnya tidak memiliki produktivitas. Kenapa? Karena sudah nggak ada motivasi, maka tidak akan ada semangat untuk melakukan sebuah produktivitas. Jadi kalau dalam ilmu manajemen itu kan kita harus grafiknya naik gitu ya. Jadi jangan sampai kemarin dengan sekarang podo. Jadi kita itu ke umat itu bisa memberikan kontribusi seperti apa. Itu harus kita ukur. Kenapa? Disitulah tingkat kemanfaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita itu bisa memberikan kontribusi ya kepada umat ini, semakin banyak, maka insya Allah kita memberikan kemaslahatan yang semakin banyak. Disitulah nanti ya kita itu bisa memahami bahwasanya hakikatnya kita itu hidup kita itu sebentar ya, seperti di pagi hari atau sore hari.
itu akan kita gunakan semaksimal mungkin waktu yang sangat singkat itu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif. Produktifnya tidak hanya secara material, tidak hanya hitung-hitungan di atas kertas ya, yang kita miliki, ya, tetapi lebih dari itu. Panjenengan hadir ke sini kalau hitung-hitungan di atas kertas rugi. Rugi kan nggih? Rugi mboten? Hitung-hitungan di atas kertas loh. Oke, keluarnya pertama pinten gitu. Nah, gitu. Nah, mengke mantuk jajan pinten kan nggih. Iya kan? Nah, di atas kertas rugi. Ya. Lebih baik kan kalau kita hitung-hitungan materi bisa digunakan untuk aktivitas yang lain. Itu kalau kacamata kita singkat, pendek, hanya material yang bisa dilihat, dihitung di atas kertas. Tetapi ketika kita bisa menerjemahkan kehidupan ini dengan benar, bahwasanya kehidupan kita itu tidak hanya untuk di dunia, maka waktu kita, ya, kita itu akan memanage waktu kita itu betul-betul untuk orientasinya akhirat. Ya, akhirat itu jangka panjang, tetapi pasti. Ya kan? Ada kalanya kita itu memprogram jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang di dunia itu, tapi belum pasti. Iya kan? Panjenengan buat perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang di dunia. Sudah pasti? Belum. Tapi kalau kehidupan akhirat sudah pasti. Maka orang cerdas, dia itu harus berpikirnya jauh ke depan. Orientasinya akhirat. Kenapa? Karena itu pasti. Nah, maka kalau saya ngitung, ya, pagi saya aktivitasnya apa, siang apa, gitu ya. Jadi pagi sampai siang saya ngajar agama. Ya, setelah itu pulang ngaji agama. Gitu. Sore ya, sore ba'da asar sampai maghrib. Biasanya kalau ya sama kajian-kajian alakoh agama. Malam ba'da isya ya, kajian lagi agama lagi. Ya itulah. Ya kan? Nah, ketika kita sudah memahami itu, maka kehidupan kita itu akan mendatangkan satu hal yang tidak kalah penting, yaitu produktivitas jangka panjang yang sudah pasti. Ya, tidak hanya hitung-hitungan di atas kertas. Maka jangan sampai kita itu menjadi hamba Allah yang menyesal. Kenapa menyesal? Karena kita itu tidak pernah memikirkan jangka panjang yang pasti tadi. Ya, karena ada jangka panjang yang tidak pasti, yang belum pasti. Jangka panjang yang pasti itu apa? Akhirat ini. Ya. Sehingga manusia itu nanti ada kalanya banyak yang menyesal. Ya. Sampai di dalam surah An-Naba itu penyesalnya, ya, bahwasanya dia itu mengatakan, ya, walau anna kuntu turab. Seandainya saya itu besok itu, ya, dulu itu hanya menjadi tanah, tidak menjadi manusia. Padahal manusia itu kan seharusnya disyukuri bisa beruntung ya. Tapi kenapa menyesal? Penghuni neraka kenapa menyesal? Karena dia menjadi manusia, tapi tidak bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk jangka panjang yang pasti tadi. Yaitu apa? Akhirat. Yang kedua, ada kalanya nanti manusia itu menyesal. Yang mana berat penyesalannya ini, dia itu menjadi seorang muslim. Ya, kalau ini tadi kan orang kafir. Orang kafir itu dia nggak memiliki iman. Maka dia di sini. Ya, paling berat penyesalannya. Kenapa? Mati dalam keadaan kafir. Siapa orang kafir? Orang kafir itu yang tidak beriman. Berarti siapa? Orang-orang non-muslim. Tidak ada perbedaan pendapat. Orang kafir yang disebut dalam Al-Quran adalah orang-orang yang tidak beriman. Apapun agamanya selain Islam, kafir. Itu batasannya akidah ya. Tidak bisa ditawar lagi. Nah, lalu yang berikutnya, ada manusia yang berat penyesalannya. Padahal dia itu seorang muslim. Siapa? Muslim yang ringan timbangan kebaikannya. Nah, hidup menjadi muslim, tapi juga menyesal. Kenapa? Karena timbangan amalnya itu sangat ringan. Sangat ringan. Ya. Kita saat ini mungkin ya adem ayem gitu. Timbangannya kaya orang ngerti. Gitu. Ya, kadang ada dialog kok ngerti timbangannya. Ya. Kenapa? Ya, karena kita
belum memahami ilmunya. Tapi kalau kita sudah memahami ilmunya, nanti akan memahami sampai hal itu. Sehingga yang ketiga, ada pula golongan manusia yang ringan penyesalannya. Jadi manusia itu besok di akhirat ada yang manusia paling berat, dan manusia yang ringan. Siapa yang paling ringan penyesalannya? Ya. Dia ini adalah kaum muslimin, ya orang-orang yang beriman, ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dia itu lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Balasan amal di surga ternyata berlipat ganda dan lebih abadi. Itu baru disadari ketika dia sudah masuk ke dalam jannah. Ya, masuk ke dalam jannah. Padahal dalam surah Zukhruf ayat 67, 68, 69 pernah saya sampaikan ya ketika halal bihalal waktu itu di sana ya. Ini ya. Nah, jadi kita itu orang yang paling terakhir ya kan masuk jannah yang paling rendah ya. Itu menyesal padahal fasilitasnya ya kan fasilitasnya itu sejauh perjalanan ya 100.000 tahun aplingannya. Itu saja menyesal. Nah, padahal dia itu setiap hari ya diberikan jatah makanan 300 piring. 300 piring, satu piring itu bisa diberikan kalau diturunkan ke dunia, itu bisa mencukupi kehidupan dunia. Nah, ini satu kenikmatan, tapi mereka masih menyesal. Penyesalan yang paling ringan. Ya. Ini kan pengen yang mana ini? Harus punya cita-cita kan? 1, 2, 3, 4 itu ya. Tanya Pak. Bahasan tanya. Apa ada yang keempat tadi? Iya kan? Nah, maka kalau kita itu memiliki cita-cita harapan kan yang tinggi gitu ya. Wah ini satu kayak ya pas saya sudah muslim gitu ya. Jadi kalau kita itu sudah tahu bahwasanya semua amal perbuatan kita itu nanti ditimbang, supaya timbangan kita itu tidak ringan, maka sekecil apapun perbuatan itu harus kita sandarkan kepada syariat. Syariatnya siapa? Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan kita itu perbuatan tidak bisa lepas. Kenapa? Karena kaidah syariahnya al-aslu fil af'al at-taqayyudu bi ahkami syariah. Ya. Hukum asal semua perbuatan, setiap perbuatan at-taqayyudu terikat dengan apa? Bi ahkami syariah. Ya, dengan hukum syarat. Tidak ada ya, perbuatan sekecil apapun yang lepas dari syariat. Dari hukum Allah yang 5. Jadi perbuatan kita itu kalau tidak haram, makruh, mubah, sunnah, atau wajib. Iya kan? Nah, maka setiap kita itu mau melakukan perbuatan supaya kita itu di sini tidak menjadi manusia yang ringan timbangannya, harus diketahui perbuatan kita itu hukumnya apa. Jangan sampai kita melakukan perbuatan tidak tahu hukumnya apa. Mau bermuamalah apalagi. Perbuatan yang kecil saja harus tahu hukumnya. Apalagi mau sewa, menyewa, utang, piutang, mau jual, beli. Harus tahu hukumnya. Ya. Mulai dari kita makan, minum gitu ya. Ya kan? Berpakaian, semuanya itu terikat dengan syariat. Jangan sampai kita itu sudah berpakaian 50 tahun, tidak tahu ternyata pakaian kita itu belum sesuai syariat. Iya kan? Iya. Sudah nganggu pakai baju, ya kan? 50 tahun, ya. Tidak tahu kalau pakaiannya itu belum sesuai syariat. Wah, kan namanya belum tahu kan ya dimakfutat. Apa sidik-sidik maafu apa dimaafkan. Wah besok Allah itu kan maha pengampun tat. Nah, kalau landasannya seperti itu,
Iya kan? Iya. Maka apa? Allah itu akan bertanya besok itu. Bertanyanya gimana? Fulan gitu ya. Mengapa kamu itu belum menutup aurat kan gitu ya? Ditanya. Iya, belum tahu. Apakah kamu nggak punya mata? Punya. Apakah nggak punya telinga? Punya. Siapa yang memberi? Iya kan gitu ya? Kan ditanya. Terus untuk apa kamu punya mata? Untuk apa kamu punya telinga? Kan gitu. Sehingga nanti diundur nih arep Endora iso. Kalau di dunia ini bisa ngeles, ngeles kanan, ngeles kiri gitu ya. Iya. Besok itu nggak bisa. Iya. Di hadapan pengadilan Allah nggak bisa membuat argumen-argumen itu. Sehingga disinilah pentingnya kita saat ini untuk bertolabul ilmi. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya akal yang untuk berpikir, itu harus kita gunakan semua potensi itu dengan hal caranya apa? Bertolabul ilmi. Setelah tahu ilmunya, nanti kita amalkan. Saya kemarin dapat ilmu yang sederhana ketika pertemuan pengelola panti asuhan. Kemudian saya juga memiliki panti asuhan ya. Temuan gitu ya. Beliau menyampaikan ya, salah satu pengurus yang sudah tua. Beliau menyampaikan dan ini sederhana bahasanya. Jadi orang itu jangan seperti mayat. Nah, ya kan? Jadi orang itu jangan seperti mayat. Uang ning mayit. Gitu. Nek enten tiang pun ninggal mayit. Blegere tesih ta nggih. Nah, bisa bisa apa dia? Ya, bisa apa-apa. Wujuduha keadamihi. Enek wonge ning kaya oreh. Nggak ada bisa apa-apa dia. Nggak bisa memberikan apa-apa baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Yang pertama. Ya. Jadi manusia itu jangan seperti itu. Kan sederhana, ya kan? Wong urip ning kaya wong mati, jangan sih. Yang kedua, jangan sampai kita itu menjadi orang manusia seperti orang yang tidur. Orang yang tidur. Dia itu hidup, ya, hidup, ya, tapi tidur. Ya. Apa maksudnya? Iya, gerturu. Berarti apa? Hari ini ya, ketika tidur dia itu tidak ada informasi, tidak ada ilmu yang dia dapat, ya kan? Terus dia itu nggak melakukan aktivitas, namanya tidur, ya kan? Vakum. Rian aktif, derek ULC, ngaji. Sekarang tidur. Kan masih hidup sebetulnya, ya. Tapi tidur gitu loh. Nggak ikuti aktivitas, nggak berproduktivitas. Ya. Sehingga analog ini ya, dia itu masih hidup tetapi tidak bisa menghasilkan ya produktivitas tadi. Maka jangan sampai kita seperti itu. Kenapa? Karena kita itu sama halnya orang yang berilmu tapi tidak beramal. Orang yang tidur itu dia itu berilmu. Yang ini nak sare, ilmunya kan kagungan. Ning mboten dicakne. Nggih ta nggih? Wah, Pak Hasan itu pinter babagan komputer. Ning nak nembe sare, napa nggih ngecakne? Sare kok. Nah, samanya kita itu jangan menjadi orang yang tidur, orang yang pinter, ngaji terus. Ini yang tidak ngaji apa mana ya? Yang ngaji gitu saya sanggih kan. Yang ngaji pinter pemahaman, akidah kuat, syariat paham gitu. Tapi nggak pernah diamalkan. Sama dengan orang yang tidur. Ya kan? Orang yang tidur itu orang punya ilmu kan, tapi tidak diamalkan. Nah, kita yo nek diibaratkan orang mati ya yo janganlah gitu ya. Tidur ya ojo lah gitu ya. Kita itu harusnya menjadi manusia yang sebetulnya manusia yang sejati, yang bisa kita itu sadar. Namanya sadar itu berarti akalnya jalan. Ya kan? Berpikir gitu. Sehingga ketika dia itu mau melakukan aktivitas, dia itu sadar, namanya saja dia itu tidak tidur dan tidak mati. Namanya kita orang sadar, berarti kita mau jalan kemana, ditanya, itu bisa jawab. Ya kan? Ya, misalkan, ya
Pak Sikit iki ajeng mlampah teng pundi, Pak? Ditanya. Wah, ngapunten iki. Atau malah nggak jawab. Berarti ngelindur kan gitu ya. Ya, jalan kemana-mana ditanya nggak jawab. Atau ya bingung mau kemana. Berarti dia nggak sadar. Ngelindur. Banyak manusia yang saat ini hidup di dunia ini ngelindur. Ada yang tidur, ada yang ngelindur. Yang tidur tadi itu, mereka berilmu tapi tidak diamalkan. Ya kan? Ngelindur tadi, mereka itu sebetulnya beraktivitas tapi tidak tahu ke arah mana aktivitasnya. Endingnya itu. Endingnya. Semua perbuatan itu kan mardotilah seharusnya. Ya kan? Mengaih ridho Allah. Kalau supaya Allah itu ridho berarti harus sesuai syariat. Berarti kalau kita itu mau berbuat sesuatu harus tengok syariat, diamalkan syariat. Nah, itulah hakikatnya. Maka kalau kita itu menjalani kehidupan hari ini, ya, tidak pernah menengok syariat, jangan berharap kita itu menjadi ini. Golongan 3. Ya. Kita akan ada di golongan ini. Nah, ringan timbangannya. Ya. Iya kan? Ringan. Karena nggak bisa produktif. Lalu manusia yang ringan penyesalannya, ya, itu adalah penghuni jannah, tetapi dia itu ya merasa bahwasanya amalan-amalan di dunia itu belum optimal. Belum apa? Optimal. Sehingga apa? Ketika dia itu hidup di jannah, dia itu masih menyesal. Kenapa? Karena di jannah nanti dia bisa bertemu dengan penghuni jannah yang lain. Ya. Kelasnya bisa ketemu dengan kelas VVIP ya. Dia. Ya, ini kelasnya premium reguler misalnya. Ya kan? Ya kan ya, wah, ini nanti akan bercerita gitu. Ya, akan bercerita. Jadi penghuni jannah itu besok akan bisa ngobrol-ngobrol, bercerita gitu. Sehingga apa? Bisa tahu dulu di dunia seperti apa, bercerita. Ya, ini banyak diulas oleh kaum mufassir. Nah, maka kalau kita itu sudah masuk jannah, ya, terus kita itu ada saudara kita yang di atas kita, itu nanti akan menyesal. Walaupun tadi ya, kenikmatan penghuni jannah yang paling bawah, masuknya paling akhir dalam surah Az-Zukhruf tadi ya. Ya. Ini dia itu banyak sekali kenikmatan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, disajikan piringnya itu, ya kan? Iya, 300 piring, satu piring itu kalau diturunkan oleh Allah sudah cukup untuk memberikan makan kepada penduduk. Kita pada 300 piring. Nanti bisa dicek di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, surah Zukhruf ayat 60. Cek di situ. Nah, kalau kita ini sudah mengetahui hal itu, ilmu kan ini, terus kita itu diam saja, tidak melakukan aktivitas untuk meraih ini, sama halnya kita itu tiap pagi sekolah, ya kan? Berangkat sekolah, ya di sekolah dijelaskan Bapak Ibu guru kita materinya, terus dicatat-catat gitu ya. Saya kalau ngajar itu dicatat Pak gitu ya. Iya gitu ya. Saya pikir gitu ya namanya anak-anak. Nulis pasti dicatat Pak. Iya. Tapi kalau hanya dicatat, ditulis terus ditutup, ya kan? Nah, enggak ngaruh enggak? Enggak ngaruh. Iya. Sama kita itu nyari ilmu gitu ya. Dicatat gitu ya. Terus setelah itu tidak dipelajari, tidak dipahami, tidak diamal. Maka Imam Hasan Al-Basri itu menyampaikan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah tidak hanya untuk dibaca. Ya, jangan ini ya, jangan disalahartikan ya. Berarti mau Quran ra itu. Nggak seperti itu Mas saya. Maksud saya gini, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah tidak hanya untuk dibaca. Tapi apa? Untuk diamalkan. Ya kan? Untuk diamalkan. Ya. Walaupun kita itu membaca berulang kali, ya memang dapat pahala. Karena itu bedanya membaca Quran dengan Quran. Ya kan? Ya. Tetapi kan tujuan tadi loh ya, kita berbicara tujuan. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran
ya ke dunia itu bukan hanya untuk dibaca, ya, untuk diamalkan baik dalam konteks individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Ini yang harus kita pahami. Sehingga kalau itu dilakukan, maka nanti manusia ya, ini akan menjadi manusia-manusia yang beruntung. Nah, di sini saya memberikan contoh. Supaya kita itu menjadi manusia yang beruntung, berarti kita harus melakukan aktivitas yang bisa kita lakukan hari ini, ya, tapi dampaknya bisa kita nikmati di akhirat. Ya. Ini saya slide-nya hanya sampai ini. Jadi jangan nunggu slide berikutnya. Iya. Slide yang keempat itu, yang keempat ya ini yang saya sampaikan, ya. Yang keempat, ya, kita itu menjadi manusia yang beruntung, berarti kita itu harus ya melakukan aktivitas-aktivitas ya di dunia ini yang semuanya itu terikat dengan hukum syariat tadi, ya. Dan itu kita lakukan secara kontinu terus-menerus. Jangan mencukupkan diri ya ngaji pisan, maca Quran pisan, dakwah pisan gitu ya. Ya, tidak. Tapi kita harus terus-menerus. Lalu kita itu selektif mencari amalan-amalan ya yang kita lakukan di dunia ini yang bisa mendatangkan amal jariah yang terus mengalir walaupun jasad kita sudah terbujur kaku. Itu efektif ya. Jadi kalau kita itu memiliki waktu, ada pilihan-pilihan agenda, maka kita itu harus memilih alokasi waktu ya yang itu bisa mendatangkan ya kan qimah ruhiyah ya, untuk kehidupan kita besok di akhirat dalam jangka panjang. Contohnya ini. Hari ini ya, hari Sabtu gitu ya. Jam sekian ini ya. Kita kenapa ngumpul di sini? Karena kan bertolabul ilmi. Nah, tolabul ilmi itu akan ya, menjadi qimah ruhiyah kalau kita lakukan dengan ikhlas. Tapi kan tidak cukup di tolabul ilmi. Setelah kita paham, harus kita dakwahkan. Man da'a ilal huda kana lahu minal asli mislu ujuri. Barang siapa yang dia itu mengajak kepada al-huda, hidayah. Kemarin sudah kita bahas ya, hidayah. Hidayah ada berapa? 3 ya. Nah, iya. Nah, itu harus kita amalkan. Jadi kalau ilmu itu lalu kita dakwahkan, dengan ngaji di sini, tadi apa yang saya sampaikan terus dicatat, setelah itu dipahami, terus didakwahkan ya. Yang antum ajak itu mau mengamalkan, antum juga mengamalkan, maka itu menjadi amal jariah. Nah, itu yang pertama. Amalan yang kita itu harus senantiasa melakukan secara kontinu. Secara kontinu, terus-menerus. Walaupun itu sepele. Ngajak teman, ngajak saudara, ngajak keluarga, ngaji. Kelihatannya sepele. Tetapi itu, iya, angel. Kenapa? Karena memang ya itulah aktivitas yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Mengajak manusia ya kepada kebaikan sesuai yang diperintahkan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu. Itu aktivitas yang pertama yang harus kita lakukan. Dan itu tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya. Modalin apa? Iya. Awak waras. Iya kan itu ya. Ngajak itu dakwah itu kan? Iya dakwah. Jadi nggak ada alasan, Pak. Besok ketika ini kan dakwah itu kewajiban kan? Ya kan? Besok ditanya, sudah dakwah belum? Belum ya Allah. Kenapa kamu nggak dakwah? Ini catatan amalmu kamu itu nggak ada dakwahnya gitu ya. Kan rugi gitu ya. Ada dakwah alasannya apa gitu. Ya kan gitu ya. Nggak sekolah, biaya mahal. Ya kan ya. Karena saya nggak sekolah, saya nggak kuliah, biayanya mahal. Apakah dakwah itu butuh ya biaya? Ternyata butuh. Tetapi apakah harus dengan biaya mahal? Ternyata tidak. Jadi sekali lagi alasan-alasan disampaikan
oleh hamba Allah besok di pengadilan Allah itu bisa dibantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersiap. Bersiapannya bukan membuat alasan, tetapi membuat jawaban. Jawaban itu aksi nyata. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu membuat aksi nyata. Iya, ini Pak Primadana ini ya, guru aksi nyatanya mana? Kita itu menjadi seorang Muslim harus ada aksi nyata. Nah, di dunia itu aksi nyata bisa langsung, wah, kowe tetok ngene ya, tak foto cekrek gitu ya. Dikirim, diupload aksi nyata gitu. Tapi kalau Allah tidak bisa ditipu. Tidak bisa ditipu. Apa yang terekam pada diri kita dalam kehidupan kita itu nanti akan diputar kembali oleh Allah lalu direfleksi, ditanya. Kita mau alasan apa? Tidak bisa. Nah, ya, jadi yang terakhir kesimpulannya apa yang saya sampaikan? Ketika kita itu masih diberikan oleh Allah umur tadi yang sangat pendek tadi ya, umur yang sangat singkat. Mari kita gunakan untuk beramal, bermuamalah ya, yang sesuai syariah. Nah, kalau kita itu masih bingung, gugu, syariahnya itu seperti apa? Bahkan gugunya ada yang lebih mengenaskan. Karena ada yang tanya ke saya, syariah itu apa? Itu kan lebih mengenaskan itu ya. Kalau syariahnya seperti apa? Bagaimana Mas itu? Tapi ada yang tanya, syariah itu apa yang ngelus dodo kan gitu tanya ya. Nah, ini yang harus kita pahamkan kepada umat bahwasanya kita itu hidup ya, hidup itu harus sesuai syariah. Syariahnya siapa? Syariah Allah. Ya. Syariah Allah itu harus kita lakukan. Maka kalau kita mau melakukan, menerapkan syariat Allah harus tahu ilmunya. Kalau kita belum tahu ilmunya, ngaji. Ya. Sehingga kita besok sudah ada hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita itu sudah bersungguh-sungguh, sudah bertolabul ilmi, sudah beramal ya dengan skala prioritas dengan semua potensi yang kita miliki. Dan itu Allah tahu apa yang kita lakukan. Sehingga apa? Kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Kenapa? Karena kita itu menjadi hamba Allah, ya. Kalau menjadi beruntung itu adalah syaratnya yang pertama beriman. Ya, orang yang beruntung itu syaratnya apa? Beriman. Yang kedua beramal soleh. Ketika beriman, beramal soleh, maka kita nanti akan digolongkan ketika kita itu senantiasa terikat dengan syariat, maka akan digolongkan menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Yang mana orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, itu adalah diberikan jaza balasan oleh Allah Subhanahu wa taala jannah. Ya, uiddat lil muttaqin. Jannah itu hanya disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan barang siapa yang masuk ke dalam jannah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itu sedikit hal yang saya sampaikan, walaupun cukup singkat, mudah-mudahan semakin menambah pemahaman dan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.